sebagai hamba yang sukses sholatnya, sebagai umat yang sempurna kita ngikuti bagaimana ibadahnya Nabi, maka kita akan baik hubungan kita dengan sesama, begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mencerminkan juga perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa katanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, maka kita harus hargai tradisi, adat istiadat warga masyarakat di mana kita hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustadz, guru-guru kita, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid, musholla, majlis-majlis taklim, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tiang, jamaah pengajian Isra Mi'raj Dusun Nipah. Si insyaallah selaku taniki ta ijanin berkah rahmah oleh disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di malam 16 Rajab niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kondisi niki tetap terjaga, malah semakin meningkat, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan setiap hari-hari kita yang sementara di dunia niki dengan kebaikan dan perbaikan. Salawat serta salam dilupa tahadihang tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan. Napi jua terepotang, napi jua posisinta. Beliau taladan ikutan kita tidak hanya dalam hal ibadah, tidak hanya dalam hal bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi beliau juga teladan ikutan kita dalam hal bermuamalah. Bagaimana kita menjalin hubungan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar sesama manusia, tetapi sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki
Jangankan dengan si bedeang perasaan, jangankan dengan yang punya perasaan, yang tidak punya perasaan pun baik hubungannya. Jangankan dengan yang berakal, dengan yang tidak berakal pun baik hubungannya. Beliau jadi pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, jadi sahabat, jadi guru dan murid, sempurna mencontohkan kepada kita. Namun kita yang terkadang jadi umatnya, kita terkadang jadi umatnya niki, mencontoh Nabi, papah menguntungkan kita saja. Kita ngaku umat Nabi niki, papah untungnya bagi kita saja. Oleh karena niki, pada kesempatan niki, tiang akan menyampaikan sekelumit tentang hikmah peringatan serta peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan hikmah dan pelajarannya. Satu saja tiang mau ambil dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi niki. Yang tiang mau ambil itu cara Nabi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup satu ini saja. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kita perhatikan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanannya niki dengan dua tahap. Pertama, beliau dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa beliau naik. Dari metode perjalanan Nabi niki kita bisa ngambil dua pelajaran. Yang pertama, sebagai hamba yang sukses sholatnya, sebagai umat yang sempurna kita ngikuti bagaimana ibadahnya Nabi, maka kita akan baik hubungan kita dengan sesama, begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik sholatnya niki, bapak-bapak, ibu-ibu, sulit tengukur apakah sholatnya itu baik, apakah sholatnya diterima, apakah sholatnya rajin. Sulit kita ngukur kalau kita tidak hidup sama dia. Lalu bagaimana cara kita ngukur dia? Cara ngukur dia, sejauh mana baik hubungannya dengan ciptaan Allah. Sejauh mana dia baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Karena ibadah sholat siapa yang diterima tadi malam tadi, sholat isya itu bapak-bapak, tidak ada yang berani jamin. Ayo, coba siapa yang berani jamin sholat saya yang diterima? Atau siapa yang berani jamin sholatnya dia yang diterima, sholat kita enggak? Siapa yang berani jamin? Enggak ada yang bisa jamin. Tapi kita hanya bisa lihat dari ciri-cirinya. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ada pepatah, ada pepatah di bangsa kita niki. Ini mencerminkan juga perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa katanya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita hidup, maka kita harus hargai tradisi, adat istiadat warga masyarakat di mana kita hidup. Niki yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran dari metode keberangkatan Nabi. Jadi lurus lalu naik ke atas.
Ini artinya hubungan kita hablum minan nas istilahnya, wa hablum minallah harus sukses. Yang kedua, kenapa perjalanan Nabi niki mendatar lalu naik? Karena perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala butuh proses. Kalau Allah mau, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, tidak perlu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak perlu dari Masjidil Aqsa kemudian naik. Itu pun pertama naik Anjar, kemudian naik Awan, kemudian bertahap dari langit pertama, langit kedua. Kalau Allah mau, kun fayakun. Kalau Allah mau, Muhammad datang langsung datang. Tapi kenapa mesti ada tahapan-tahapannya? Di sini kita ingin diajarkan bapak-bapak, ibu-ibu tiang, bahwa perjalanan menuju Allah itu butuh proses. Nenobau asal-asal terus kita ngaku sudah rajin saya sholat, ya Allah, mana janjimu? Katanya kalau ibadah kita baik, kamu akan perbaiki hidup saya, Allah. Mana kok hidup saya masih susah? Mentang-mentang kita rajin berjamaah 5 waktu di masjid, lalu protes sama Allah, ya Allah saya sudah rajin jamaah, kok hidup saya masih susah? Butuh proses. Tidak bisa langsung. Itu makanya perjalanan baginda Nabi besar Muhammad SAW niki mendatar lalu naik ke atas. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kita jadi manusia niki pinginnya serba instan. Kita jadi manusia niki pelinte jelap-jelap. Buka usaha milinte jelap sugeh. Walaupun sekarang niki dengan milihnya instan-instan. Punya uang pinginnya instan. Yeah. Jadi orang kaya pinginnya instan. Jadi orang sukses pinginnya instan. Semua niki butuh perjuangan.